Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya. Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Hai sahabat rumah belajar, saya Bahris Rohmadi, guru mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Tegaltimo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang biosfer, persebaran flora dan fauna di Indonesia. Materi ini untuk kelas 11 yang akan disampaikan pada semester ganjil tentang standar kompetensi menganalisis fenomena biosfer dan antroposfer. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan tentang fenomena biosfer. Indikator yang adalah menyebutkan pengertian biosfer. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna, terutama yang ada di Indonesia. Pengertian biosfer berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata bio dan sfer. Bio berarti hidup, sedangkan sfer berarti lapisan. Jadi, secara harfiah, pengertian biosfer adalah lapisan tempat makhluk hidup atau organisme yang meliputi lingkungan di muka bumi, baik berupa air, daratan, dan atmosfer yang mendukung kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Biosfer adalah tempat tinggal makhluk hidup, terutama flora dan fauna, baik yang ada di darat maupun di udara, serta yang ada di perairan. Lapisan muka bumi bisa kita lihat bahwa berupa daratan, perairan, dan lapisan udara yang biasa kita sebut dengan atmosfer. Pertanyaannya sekarang, persebaran biosfer di bumi yang bermacam-macam dengan ciri khasnya dan ditempati oleh berbagai macam makhluk hidup dengan adaptasinya pada tempat tersebut menimbulkan pertanyaan yang perlu kita bahas untuk kita pahami pada bab ini. Mengapa makhluk hidup bisa menyebar? Sarana apa yang digunakan untuk persebaran makhluk hidup itu? Dan yang ketiga, adakah hambatan dalam proses persebaran tersebut? Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keberadaan flora dan fauna. Yang pertama adalah faktor abiotik. Faktor abiotik adalah faktor faktor relief atau ketinggian muka bumi, dan yang keempat adalah faktor manusia yang dapat mempengaruhi tentang alam di bumi. Faktor yang kedua adalah faktor baik itu hewan, manusia, maupun tumbuhan. Ketiga faktor ini sangat mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Yang pertama, melalui bantuan angin atau udara. Angin mempunyai kemampuan untuk membawa objek terbang ke dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Misalnya biji-bijian yang terbawa oleh hempasan angin. Dan yang kedua, sarana yang kedua adalah melalui aliran air. Kita ketahui bersama ada jenis tumbuhan-tumbuhan tertentu yang bisa berkembang biak dengan menjatuhkan bijinya atau terbawa oleh aliran air, terbawa ke tempat yang lain. Misalkan buah kelapa yang banyak hidup di pantai, bijinya jatuh, terbawa arus laut, berpindah ke tempat yang lain, dan tumbuh berkembang biak. Ketiga adalah melalui lahan. Kemampuan lahan untuk menyediakan makanan merupakan faktor utama flora dan fauna ini melakukan pergerakan dari satu tempat ke tempat lain di muka bumi. Lahan yang dapat menyediakan sumber makanan dalam jumlah yang cukup akan dengan sendirinya secara naluri oleh binatang, oleh fauna akan didatangi sebagai tempat untuk menopang kelangsungan hidupnya dan perkembangan. Ada beberapa yang menyediakan banyak biji-bijian, buah-buahan yang oleh binatang dimakan dan dibawa ke tempat lain. Biji-biji tumbuhan tersebut dapat tumbuh di tempat yang jauh dari tempat asal. Faktor yang terakhir adalah manusia.
manusia ini sangat mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap persebaran flora maupun fauna. Dengan teknologi dan akal budi serta kemampuan manusia, maka hampir semua tempat bisa dijangkau untuk mengadaptasi flora dan fauna di tempat tersebut untuk bisa melangsungkan kehidupannya di tempat lain yang berbeda dari kondisi tempat tersebut. Demikianlah sahabat rumah belajar yang hebat, kita telah mempelajari tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Assalamualaikum